Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Pendidikan guru penggerak pada modul 1.1. Nah, di sini budaya positif. Budaya positif itu adalah budaya yang dilakukan di sekolah, ya. Yang harus dilakukan di sekolah supaya menjadi nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Karena di sini pendidikan zaman sekarang itu sudah terkontaminasi dengan keadaan setelah adanya pandemi. Anak-anak itu lebih memilih gadget, ya, sehingga pendidikan itu anak-anak sekarang moralnya yang kita lihat sekarang adalah bagaimana ibu-ibu, kira-kira yang bapak-bapak dan ibu-ibu rasakan sekarang, anak-anak bagaimana nilai-nilai yang ada pada anak-anak itu sekarang, apakah sudah masuk ke budaya positif apa belum? Kira-kira ada positif, ada negatif. Ada positif, ada negatif. Seperti mungkin sekarang anak-anak kurang, ya Bapak Ibu, ya, kurang rasa hormat, ya, disiplinan juga kurang, Semangat belajar juga berkurang. Semangat belajar juga berkurang. Nah, disitulah makanya kita sebagai pendidik itu harus membangkitkan nilai-nilai yang ada pada diri anak itu, supaya karakter-karakter yang ada pada diri anak-anak itu menjadi nilai-nilai positif yang akan nantinya akan menjadi kebiasaan kita di sekolah. Bagaimana caranya? Nah, di sini ada perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, kemudian aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian lazimnya di situ dikaitkan dengan kontrol. Nanti ada teori kontrol. Nah, dalam hal ini guru kontrol guru ada dalam menghadapi murid. Di sini ada menyediakan lingkungan yang positif. Kira-kira Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, lingkungan yang positif itu yang bagaimana? Lingkungan sekolah yang positif itu yang bagaimana? Kemudian yang aman itu bagaimana, dan yang nyaman itu bagaimana? Supaya murid-murid bisa berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka. Nah, disinilah tugas kita, menciptakan atau menyediakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif saja tentu saja adalah lingkungan yang membuat anak selalu berpikir. Mereka datang ke sekolah itu dengan rasa yang semangat, rasa yang semangat, tidak takut mau berangkat sekolah, takut nanti saya di sekolah ini, nanti saya di sekolah dihukum, kemudian nanti saya di sekolah dijauhi teman, atau nanti saya di sekolah dijauhi sama teman. Nah, paradigma itu harus diubah. Nah, siapa yang merubahnya? Tentu saja kita sebagai pendidik. Bisakah kita merubah hal tersebut? Bisa, Bu. Bagaimana kira-kira, coba Pak Wani, ya? Coba kira-kira bagaimana untuk merubah kita bisa menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak. Kira-kira bagaimana? Ya, menyediakan fasilitas, terutama fasilitas kebersihan, fasilitas keamanan, lingkungan masyarakat sekitar. Salah satunya adalah sekolah ramah anak.
mengkondisikan ya Pak ya. Iya. Jadi mengkondisikan, terutama mengkondisikan adalah mungkin pertama adalah datang dari gurunya sendiri pribadi kita sendiri. Jadi pribadi kita itu adalah seperti kalau di sama kita itu adalah guru yang ditangani sama anak-anak. Bagaimana? Soalnya kalau anak sudah tanam dia akan datang ke sekolah dengan semangat, dengan penuh harapan. Saya nanti di sekolah bertemu dengan Pak Sumani yang selalu memberikan support, kemudian pembelajaran yang menyenangkan, kemudian apa lagi? Kenyamanan. Nah, situ kenyamanan itulah yang akan membuat nanti anak-anak itu akan menumbuhkan nilai-nilai daripada budaya positif itu. Nah sekarang coba kita akan mencoba bahwa itu kan ada teori. Sebetulnya nilai-nilai budaya positif itu harus timbul dari kita atau harus dirangsang oleh kita atau memang ada stimulus dari luar. Nah, coba nanti ibu bapak praktekkan di sini. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba buka. Jadi sepasang-sepasang, ya. Nanti Pak Sumani berarti dengan Ibu Haji, kemudian Ibu Yus dengan Ibu Ani, dan nanti berarti dengan Ibu Mas. Nah, di sini Anda adalah A, yang A misalnya Ibu Yus, Pak Mani dan Ibu Mas. Kemudian tugas Anda adalah
belum ada chemistry. Buat ini kenapa tidak bisa merayu? Mungkin hak tadinya nggak boleh dilihatin sama siapapun, sehingga Kurang saya mau rayuannya. sampai dirayu segitu juga nggak mau, mungkin punya tupai sendiri. Ya, tepuk tangan untuk Saudara. Nah, ternyata ya, dari gambaran itu bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa dalam menentukan kita mau membuka atau tidak itu berdasarkan keinginan dari hati kita. Ya, contohnya paman-paman nggak mau, ini maunya harus orang yang sangat berharga. Artinya paman ini punya kontrol bahwa untuk memberikan sesuatu itu bukan karena ada dari luar, dari kayuan atau bahkan diiming-imingi. Tadi sudah iming-imingnya dikasih cilok, juga tidak mau. Jadi pada kesimpulannya ternyata untuk menggerakkan sesuatu itu sebetulnya bukan dari orang lain, tetapi harus dari kita sendiri. Kembali lagi ke budaya positif, bahwa budaya positif itu akan tercipta, akan terbentuk, akan menjadi suatu kebiasaan di sekolah apabila kita semua memulai dari diri kita sendiri. Artinya nanti kalau dari gurunya itu sudah melakukan, maka akan menular kepada anak didik. Kita memberikan keteladanan. Disitulah artinya bahwa kontrol itu sebetulnya yang megang kendali orang lain apa diri kita? Diri kita. Ternyata apapun berasal dari diri kita, walaupun sebetulnya kadang bisa dipengaruhi orang lain, tapi lebih ke diri kita. Nah, kemudian sekarang tujuan pendidikan menurut KHD itu Ki-Hajar Dewan bahwa pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya mengeluarkan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, ya, bukan dasarnya, dan tumbuh sesuai kekuatan kodratnya. Jadi di sini bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewan itu adalah menuntun, bukan menuntut. Ya, hanya bukan sekarang kembali lagi kepada diri kita. Apakah saya mengajar mendidik anak itu sudah menuntut? Apa menuntut? Kebanyakan yang Bapak Ibu rasakan Menuntut Bu. Kalau menuntut mah yang gitu. Kalau misalnya kamu harus mengerjakan PR, Bapak tuh sudah mengajar kamu mulutnya sampai berbusa, kamu gak bisa, itu termasuk menuntut apa menuntut? Menuntut. Nah di situ, jadi sebetulnya itu menuntut. Jadi menuntut artinya kita menuntut dari kodrat anak yang sudah ada. Karena kodrat anak itu bukan kita yang membuat atau bukan kita yang mencipta, tetapi kodrat anak itu sudah ada pada diri anak, tinggal kita memperhalus. Contohnya seperti kita menanam padi, ya. Kita menanam padi itu pasti tumbuhnya akan maju dan buahnya akan maju. Kita hanya tugasnya sebagai petani itu hanya memberikan pupuk, memberikan air, kemudian memelihara, menghindar supaya jangan sampai terkena hama, dan hasilnya adalah karena tidak mungkin kita menanam padi kemudian hasilnya misalnya kita jadi buah semangka, pisang, itu tidak mungkin. Jadi murid juga sama, peserta didik juga sama. Sebetulnya dia punya kodrat yang baik, tinggal kitanya sebagai guru memperhalus perilakunya yang nantinya akan menjadi dia akan menjadikan dia itu
cilok baik. Dipakai cilok bayang mau misalnya. Nah, di sini ada bahwa ilusi kontrol itu sebetulnya bukan kontrol, itu hanya sebuah hayalan bahwa yang bisa mengontrol murid adalah guru. Guru tidak bisa mengontrol murid. Contohlah, pernahkah ada murid yang hari ini baik kemudian melakukan kesalahan, kemudian ditegur oleh guru, kemudian tidak, apakah nanti besoknya dia tidak melakukan kesalahan lagi? Tidak selamanya tidak. Lihat apa? Anak-anak biasanya hari ini dia melakukan kesalahan, kemudian ditegur, tapi bisa jadi besok dia kesalahan itu diulangi kembali. Iya kan? Nah, berarti guru bukan mengontrol murid. Kemudian ada lagi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Contohnya misalnya ada murid yang melanggar, kemudian kitanya mengatakan, kamu kan sudah janji bahwa kamu tidak akan melakukan kesalahan lagi, kenapa sekarang melakukan lagi? Itu kan berarti membuat anak itu merasa bersalah. Apakah nanti karakternya akan berubah? Mungkin ada yang berubah, tapi kebanyakan tidak ada. Berubah pada saat itu, tetapi besoknya ulangi lagi. Ya, berarti tetap bahwa membuat orang merasa bersalah pun tidak akan bisa mengontrol orang lain. Kemudian ilusi itu bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Bahwa ilusinya semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Bermanfaat tidak. Bisa bermanfaat, bisa juga tidak. Kemudian bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak bisa. Jangankan orang lain, orang tua sendiri juga kadang-kadang tidak bisa. Anak sendiri kadang-kadang kita tidak bisa memaksa, karena yang namanya tadi bahwa yang mengontrol diri kita itu bukan orang lain, tapi diri sendiri. Jadi walaupun dipaksa, ya mungkin pada saat itu nurut, tapi belum tentu akan selamanya nurut. Berarti teori ilusi itu bahwa ilusi kontrol itu adalah salah. Nah, kemudian di sini ada perubahan paradigma stimulus respon kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini stimulus itu berarti rangsangan. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Apakah itu bisa mengontrol? Bisa tidak? Tidak bisa. Menurut teori kontrol itu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang ini. Jadi kitanya yang harus memahami, bukan orang lain yang harus sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Betul tidak? Bisa ya, bisa juga. Contohnya apa kalau yang iya? Lakukan setiap hari. Dilakukan setiap hari. Nah, bisa juga tidak. Apa perilaku buruk itu mungkin dari efek dari kejadian dia mendapatkan hal buruk sehingga dia Lakukan melakukan. atau melihatnya. Karena dia melakukan. Jadi Meniru. belum tentu perilaku buruk itu adalah suatu kesalahan. Kemudian bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Itu apa salah? Betul. Baik itu perilaku buruk maupun perilaku baik, semuanya memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Ya, Bisa? bisa. Tapi Nah, tidak bisa. Bisa tapi tidak bisa maksudnya gimana? Orang lain bisa mengontrol saya. Ya. Tidak bisa. Contohnya tadi Pak Mami dirayu aja tetap tidak bisa. Ya, tidak bisa. Yang bisa adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan
Bisa juga. Iya, Bisa. tapi seharusnya sebetulnya Bu Haji tadinya sudah ini ya, sudah sabar. Nah mungkin dengan paksaan mungkin Pak Mani bisa membuka. Waduh, paksa Bu. Nah, harus dipaksa. Nah, tapi lihat ya, ini adalah hal yang kurang baik. Yang baiknya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Contohnya nanti antara Pak Mani dengan Bu Haji itu saling menulis, saya mau membuka ini, asal kamu jadi
namanya disiplin itu adalah tindakan yang dilakukan oleh siapa saja. Kalau di sekolah berarti oleh guru dan murid plus dengan kepala sekolah itu dilakukan. Tetapi berasal dari diri kita sendiri. Tanggung jawab itu karena kita tanggung jawab. Contohnya kita kan tahu misalnya peraturan sekolah bahwa masuk jam 7. Berarti kalau kita sudah menerapkan disiplin itu kita sudah tahu sebelum jam 7 harus ada di sekolah. Nah itu namanya disiplin. Bukan guru-guru jam 7 takut takut sama guru, takut disetrap. Di situ itu bukan disiplin. Jadi disiplin itu adalah perintah dari diri sendiri atau dari kesadaran diri sendiri. Nah di sini ada kemudian maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Di sini ya, untuk mendapatkan anak yang berprofil pelajar Pancasila adalah kita harus menanamkan nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang setiap hari Bapak Ibu menyanyikan bersama murid-murid. Masih ingat Bu? Pak, kita coba kita nyanyikan bersama-sama sambil tepuk tangan biar enak. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, Bapak Ibu, jadi tugas Bapak Ibu kita semua sebagai pendidik adalah menciptakan ini. Nilai-nilai kebajikan ini agar ada pada diri setiap murid, pada setiap anak. Tetapi dengan tidak menggunakan paksaan, yaitu dengan teori. Kita bisa menciptakan ini, tetapi awalnya adalah dari diri sendiri. Sudahkah seperti itu ditanya? Mulai ini mulai kita sebagai gurunya. Kalau tadi kepada murid, sekarang sebagai gurunya. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu sebetulnya dipengaruhi oleh 3, yaitu motivasi eksternal, kemudian motivasi internal. Eksternal itu ada 2, kemudian ada motivasi internal. Eksternal itu berarti motivasi yang datang dari luar, sedangkan internal adalah yang datang dari diri sendiri. Nah, nanti mana yang terbaik? Kalau yang dari eksternal itu, pertama biasanya motivasi yang kita lakukan itu berdasarkan atau hal yang kita lakukan itu dari 2 itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contohnya, kita sebagai guru misalnya kita sering telat datang. Nah, saya nggak ingin telat nih, karena nanti kalau saya telat saja misalnya saya dibilang oleh kepala sekolah atau nanti saya dilaporkan atau nanti. Ini berarti dia melakukan motivasinya berdasarkan dari luar. Dan biasanya hal ini tidak akan kontinu, tidak akan berhasil. Nanti lama-lama balik lagi. Apalagi kemudian tidak ada tindakan sama sekali, ya sudah. Saya begini juga tidak apa-apa. Sama pada siswa juga seperti itu. Kalau anak-anak datang itu karena motivasinya takut dihukum, ya cuma sehari 2 hari, kesananya pasti akan kemudian ada lagi motivasi yang untuk mendapatkan imbalan dari
ribut. Nah, itu tidak akan Maju. bahkan mungkin hanya untuk mendapatkan itu. Nah, yang paling pas itu adalah motivasinya berasal dari dalam diri kita, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya menjadi orang yang seperti apa benar. Kita sebagai guru, kita kan tahu tugas kita, yaitu mengajar misalnya. Berarti kita harus melakukannya dengan sepenuh hati, dengan cinta. Kita mengajar ke anak-anak itu dengan sepenuh hati, bukan karena adanya tuntutan. Murid-murid juga bisa tidak kita anak-anak menumbuhkan sifat ini. Nah, di sini kan kita sebagai guru tidak bisa mengontrol anak, jadi kita bisanya hanya memberikan masukan supaya anak-anak itu dalam melakukan sesuatu itu karena motivasi dari diri. Kalau saya belajar dengan rajin, saya pintar. Nah, itu kan berarti motivasinya diri. Bukan kan kalau saya rajin nanti saya nggak punya dia berarti lulus. Nah, bukan seperti itu yang kita harapkan. Kenapa? Karena kalau hal seperti itu tidak akan bertahan lama. Untuk menciptakan itu kita harus tahu kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia kadang-kadang kita tidak tahu ya kita butuh apa sih. Nah, di sini Banyak. kita butuh apa? Banyak uang. Itu bukan kebutuhan. Artinya bukan kita hidup itu apa yang pertama cinta kasih. Semua manusia pasti butuh cinta kasih. Ya bukan sih. Butuh cinta kasih. Anak-anak, murid-murid belajar butuh dicintai sama gurunya, butuh dikasihi sama gurunya, ya. Tidak dibentak-bentak, tidak dihukum. Pengennya kan kayak gitu supaya anak itu. Kemudian yang kedua, penghargaan, nggak ada apa? Penguasaan. Nah, apa sih penguasaan? Artinya saya melakukan sesuatu itu tidak ada penguasaan. Yang ketiga adalah kesenangan. Kita itu butuh kesenangan. Contohnya anak-anak butuh bermain. Pada saat istirahat, maka dikasih waktu untuk istirahat karena dia juga butuh untuk mengeksplor dirinya, ya. Bergaul dengan orang lain itu kan kesenangan. Kemudian butuh kebebasan. Itu tidak sih kita kebebasan? Butuh. Kita sangat butuh. Anak-anak juga sama butuh kebebasan. Artinya anak-anak diberikan kebebasan berekspresi dalam menjawab pertanyaan, dalam belajar. Itu butuh misalnya tidak hanya belajar duduknya begini saja. Butuh yang lainnya. Saya pengen duduknya di sebelah sini. Makanya kalau bisa tempat duduk juga di rolling supaya anak-anak tidak bosan. Kemudian tempat duduk juga bisa dijadikan berbagai macam, misalnya ada yang Variasi. ke sini, variasi. Kemudian pembelajaran juga jangan sendiri-sendiri saja, bisa berkolaborasi atau bisa juga berkelompok, atau bisa juga belajar jangan di dalam ruangan saja, tetapi bisa di luar ruangan. Memanfaatkan lingkungan itu sangat mengeksplor anak-anak. Kemudian, nah di sini ada contoh apa ya? Ibu Ani, kebetulan ada. Ibu Ani kelas 5 di SD Pelita Hati. Nah, sekarang Ibu Aninya di kelas 4 SD 1 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah sekarang saya tanya langsung ke Bu Ani, karena kebetulan Bu Aninya ada. Bu Ani apabila ada muridnya yang seperti ini, Minta makan. suka ngambilin makanan ke anak temannya, kira-kira apa yang akan Ibu Ani lakukan? Yang akan saya lakukan yang pertama kali itu menanyakan dulu kepada si Agus, kenapa kamu sering memaksa atau meminta makanan secara paksa kepada teman? Terus, ya kalau misalkan jawabannya tidak masuk akal gitu karena anaknya nakal, berarti kita harus menegur.
mengganggu, tujuannya cuma untuk ya cair, usil. Kemudian nah kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Bisa saja Agus mungkin di rumahnya adalah ya kurang perhatian karena orang tuanya sibuk semua lah misalnya. Bisa jadi tujuannya karena mengganggu saja. Kemudian apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menurut keinginannya, kan ada yang seperti itu ya. Saya snake, kamu begitu. Nah, ini mungkin, nah berarti kebutuhan Agus adalah penguasaan. Dia ingin menguasai orang lain supaya orang lain itu nurut ya. Jadi untuk supaya diakui. Kemudian apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, misalnya diawali sebab kuning, baik, sedap kuning, ya manis-manis sedap kuning, manis-manis sedap kuning. Nah, mungkin kan bosan. Nah, kebutuhannya adalah kebebasan. Artinya dia itu pengen makanan yang bermacam-macam. Contohnya makanan yang ada kumannya. Jadi berbagai motivasi. Berbagai motivasi satu tindakan anak itu berbagai motivasi ya yang ada. Bisa jadi pengen diperhatikan, bisa karena pengen dijadikan anak sebagai anak yang ditakuti, bisa juga karena dia memang betul-betul lapar. Nah, kemudian yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi memang dasarnya dia senang goyang. Jadi kalau lihat anak kesel tuh dia bahagia. Berarti ini adalah sebuah kesenangan. Kira-kira Bapak Ibu, nih dari sifat-sifat Agus yang ada di sini, kira-kira ada nggak ya pada murid-murid kita? Ada semua, Bu. Ada semua. Nah, inilah tugas kita untuk merubahnya supaya menjadi lebih baik. Supaya tindakan yang dia lakukan itu tujuannya adalah untuk kebaikan dirinya. Nah, di sini bagaimana caranya? Nah, di sini ada posisi kontrol. Jangan sampai salah menyebutkan. Posisi kontrol guru. Di sini ada 5 guru. Jadi kita sebagai guru itu ada 5 macam kriteria kita tuh, karakter kita itu. Yang pertama adalah pembuku, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah sekarang dari ini nanti kita akan tahu sebetulnya saya itu ngajar ke anak itu sudah dari posisi yang mana dan posisi yang mana yang paling baik kita lakukan. Kita lihat yang pertama adalah
dari hati, tapi karena Paksaan. takut di Hukum. Kira-kira kita seperti itu tidak ya? Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Ini guru kadang-kadang saya juga sering kadang-kadang melakukan membuat merasa bersalah. Karena apa? Mau bentak dan jadi membuat merasa bersalah. Yang pertama, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu jangan seperti ini. Ibu kecewa kamu melakukan hal itu. Itu jadi anak-anak dengan kata-kata itu anak-anak merasa saya sudah mengecewakan ibu, saya sudah mengecewakan bapak. Itu merasa bersalah. Kemudian guru berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Kemudian mengatakan ibu stres, ibu capek, pernah nggak seperti itu? Ibu sudah capek nih anak-anak, tapi kamu nggak nurut-nurut. Pernah seperti itu? Kemudian sehingga anak itu akan menyendiri. Karena biasanya kalau di hadapan teman-teman itu kan malu, sehingga dia akan menyendiri, kemudian menyangkal dan berbohong. Bukan saya kok, Bu, bukan saya. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sebetulnya dia meletakkan guru di dunia berkualitas, artinya guru yang disenangi sebetulnya. Cuma ya itu tadi masih membuat dirinya tidak nyaman. Ya. Kemudian pasti akan mengatakan maafkan saya, kata ibu, pasti saya tidak akan mengulanginya lagi. Tapi besoknya mengulangi. Kemudian merasa rendah diri karena apa? Selalu membuat bapak ibu gurunya kecewa. Jadi merasa saya bukan orang yang kasih, saya bukan orang yang disenangi oleh bapak ibu guru. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini posisi kita sebagai teman, pernahkah meletakkan diri kita sebagai teman kepada murid? Nah, contohnya apa? Bagaimana membuat alasan-alasan untuk muridnya? Ayolah, lakukan demi ibu. Kemudian, masa kamu tidak mau ingat tidak ibu pernah bantu. Jadi seolah-olah apa ya? Dia sebagai teman. Nah, apa efeknya? Hasilnya adalah ketergantungan. Karena apa? Ya kadang bapak mani menganggap kita hebat tuh. Orang bercanda nggak orang apa-apa. Nah, gitu. Ya. Kemudian selalu kalau ada kesulitan pasti Pak ini sih Pak, ini sih Pak, ini gimana? Itu biasa seperti itu. Kami sudah menganggap teman, tidak ada rasa canggung, tidak ada rasa tanggung. Bu, ininya belum gimana sih? Sini anak-anak, sini saya bantu. Nah, itu ya. Jadi anak itu ketergantungan terhadap gurunya. Sedangkan dalam profil pelajar Pancasila itu kita harus menciptakan anak yang mandiri. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid mengatakan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Penting. Jadi kalau dia tidak ada gurunya dia tidak bisa apa-apa. Makanya ya apa-apa ada Pak Mani, ada Bu Tati, ada Bu Mas. Ya. Kemudian dia akan lemah karena dia tidak bisa melakukan hal itu sendiri, harus dibantu sama gurunya. Kemudian tidak mandiri dan ketergantungan. Yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Pemantau tahu ya, pemantau itu melihat dari jauh, menghitung dan mengukur. Artinya semua yang dilakukan murid itu berdasarkan aturan yang sudah dibuat oleh kita. Kemudian apa peraturannya? Contohnya ada anak yang pakai bajunya salah. Misalnya harusnya pakai baju olahraga, pakainya baju batik. Itu tidak akan memaafkan guru itu. Kamu kan tahu peraturannya kalau hari Kamis harus pakai baju olahraga. Kenapa kamu pakai baju batik? Tidak mau menerima alasan anak itu, misalnya karena bajunya masih dicuci, karena lupa, itu tidak mau. Itu guru yang memantau. Atau bisa disebut dengan guru yang kaku. Ya. Ada kan guru yang kaku ya? Ya. Kaku, kayak siapa? Kayak Kayak orang panik. Kemudian menyisihkan diri bila diawasi. Jadi kalau diawasi, ya nurut. Tapi kalau tidak diawasi, harus PDW. Nah, kemudian murid mengatakan dulu peraturan dan hukum dunia berkualitas. Jadi kalau guru itu disebut
Kalau tidak nanti dihukum. Ini namanya guru penangkal. Kemudian berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Artinya apa yang diaturkan oleh gurunya itu harus diikuti. Contohnya, kamu harus menulis 1 halaman. Kemudian kamu harus melakukan olahraga ini. Itu harus tepat. Karena sesuai dengan peraturan. Jadi guru yang selalu apa-apa peraturan, apa-apa peraturan. Kemudian menitik beratkan pada saksi atau hadiah guru-gurunya. Jadi dia harus disaksikan. Yang terakhir, nah di sini, yang terakhir adalah sebagai manajer. Ini adalah titik di mana posisi kontrol guru adalah posisi yang paling tinggi. Yang pertama adalah itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Artinya apapun yang dilakukan anak, kesalahan apapun yang dilakukan anak harus dicari dulu sebenarnya. Sesuai dengan posisi kontrol tadi. Kemudian apakah yang dia lakukan itu mungkin benar atau tidak? Ya, harus ada. Kemudian mengeluarkan bahwa ya kamu melakukannya tidak apa-apa. Perbuatan salah itu adalah fitrah manusia, tetapi harus diperbaiki. Begini itu adalah posisi manajer. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Artinya semua kesalahan yang ada pada murid, yang terjadi pada murid itu bukan kita yang menentukan solusinya, tetapi muridnya itu sendiri. Misalnya ada murid yang sering, ya contohnya yang kemarin kita praktekkan, murid suka mengganggu orang. Nanti akan bagaimana kira-kira yang baiknya? Apakah ditanyakan dulu, apakah perbuatan itu menurut kamu baik? Misalnya tidak, kenapa kamu melakukannya? Nah, harusnya bagaimana? Jadi akan menemukan solusi sendiri, Bu. Ya, menemukan solusi sendiri dari perbuatan ya salah. Kemudian nanti setelah menemukan solusi, saya akan melakukan seperti ini. Nah, gurunya, kita sebagai gurunya, ya, yang menentukan manajer sebagai guru itu nanti menguatkan bahwa perbuatan itu yang kamu ambil harus dilaksanakan terus menerus. Kemudian pertanyaan-pertanyaan dan siapa yang mengatakannya. Di sini kalau kita sering mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, berarti posisi kita itu adalah selalu membuat orang merasa bersalah. Yang kedua,
universal yang disepakati bersama secara universal, secara menyeluruh. Dan lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa. Kebetulan kita satu agama Islam semua, jadi kita gampang ya. Kemudian, nah menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih membangun seorang dari dalam. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau keyakinannya dibuat bersama-sama, anak-anak tanpa ada perintah akan mengikuti. Kemudian membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang terperinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, menyeluruh. Pernyataan keyakinan kelas nanti dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, jadi jangan banyak peraturan dari A sampai Z. Kebanyakan cukup 2-3, tapi anak-anak melakukannya dengan senang hati. Kemudian ini ada peraturan kelas. Kalau peraturan kelas selalu kembalikan guru ke tempatnya, ini namanya peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas namanya tanggung jawab. Di anak bertanggung jawab. Dilarang mencemooh orang, ini namanya peraturan. Menghormati orang lain dan diri sendiri, ini namanya keyakinan kelas. Jadi ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar. Nah, di sini menghormati orang lain, komitmen. Ya, kita harus membawa komitmen dan tujuan. Dan dilarang melakukan kekerasan. Kalau peraturan, kalau keyakinannya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinannya adalah menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker, menjaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, menjaga keselamatan atau keamanan. Jadi bedanya antara keyakinan kelas dan peraturan. Dan ini tidak semua, jangan terlalu banyak. Apalagi anak SD, kalau anak SD mah cukuplah datang tempat waktu, misalnya berarti disiplin. Kemudian membuat kesepakatan kelas, silakan itu mah metode dari bapak ibu masing-masing. Mau yang dengan cara permainan boleh, dengan cara tebak-tebakan boleh. Kesalahan-kesalahan yang kita buat dan anak-anak buat, kita menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Tapi semua permasalahan yang terjadi atau pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dari anak itu tidak semuanya diselesaikan dengan segitiga restitusi. Kalau kenakalannya itu sudah melanggar hukum, berarti tetap kita harus memberikan penyelesaiannya juga harus melalui jalur hukum. Yang bisa diselesaikan oleh segitiga restitusi itu adalah kesalahan-kesalahan yang berulang dari anak. Contohnya sering tidak masuk dengan alasan yang bermacam-macam, kemudian sering mengganggu teman, kemudian sering membuat ulah atau onar di sekolah, itu ya yang bisa digunakan oleh segitiga restitusi. Tapi kalau sudah misalnya menyakiti teman, kemudian membuat luka teman, itu kan tidak bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi, harus tetap menggunakan jalur hukum karena sudah masuknya ke dalam hukum. Nah, di sini ada segitiga restitusi itu yang bagaimana? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, artinya benar tidak yang dilakukan bahwa anak tersebut melakukannya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ya, tindakan yang salah itu divalidasi, artinya semua orang pasti melakukan kesalahan. Tetapi kesalahan itu pasti dilakukan ada penyebabnya. Kemudian semua orang bisa melakukan dan itu adalah hal yang wajar. Yang tidak wajar itu melakukan kesalahan tetapi dia tidak mengakuinya. Kemudian baru menanyakan keyakinan. Artinya apakah kesalahan itu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Kalau melanggar berarti kita harus atau anak tersebut
yaitu solusi yang ada pada diri kita. Validasi tindakan yang salah. Padahal kalau bisa ucapkan lebih buruk dari ini, bisa saja contohnya tadi seperti anak mengambil makanan. Bisa saja dia tanpa sepengetahuan anak tersebut ambil alias mencuri, bisa, tapi dia nggak lagi di depan anak itu. Nah berarti artinya bahwa tindakan yang salah juga bisa dilakukan lebih parah, tetapi anak itu masih punya kontrol, tidak melakukan hal yang lebih buruk. Itu adalah hal yang perlu dihargai, sehingga anak itu akan tidak merasa tersojok. Terus ada timbul keinginan untuk memperbaiki. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apakah tindakan anak yang dilakukan anak itu melanggar keyakinan yang sudah dibuat? Kemudian kalau misalnya hal itu iya, maka apa tindakan kamu yang akan dilakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Misalnya contoh yang tadi Agus apa? Kan misalnya kalau Agus karena mendapatkan apa ya, sarapan itu saja, mungkin tindakan Agus akan meminta kepada ibunya untuk memberikan sarapan yang berganti-ganti. Misalnya hari ini makan nasi goreng, besoknya nasi kuning, besoknya nasi uduk, besoknya nasi lemo, besoknya tidak pakai nasi. Nah itu begitu. Itu kan artinya timbul dari anak tersebut, bukan kita. Nah di sini ya nih reaksinya bahasa terima kasih. Jadi, terima kasih terakhirnya Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan, kita harus yang kesimpulannya adalah kita harus mempunyai posisi kontrol sebagai guru. 5 itu yang kita terapkan. Kita tinggal pilih yang mana. Yang paling baik adalah manajer. Kalau tidak sampai manajer, pantau. Kalau tidak memantau, teman. Kalau tidak tenang, merasa bersalah. Kalau tidak pemuruk. Tapi kalau bisa hal ini nih yang dua jangan dilakukan. Karena sekarang sudah bukan zamannya Bapak Ibu. Kalau kita dulu sekolah ya Mama kan sama ya. Kalau misalnya punya panjang tangannya dicek, kita lapor ke orang tua, syukurin, puas pulang dikit syukur kita udah badan. Tapi kalau sekarang kebalikan ya, makanya itu. Kemudian ya karena sekarang kita ya harus mengikuti zaman lah. Ya Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa menciptakan, berubah menjadikan budaya positif ini tetap berjalan di UPTD STN 1. Salam guru penggerak, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pertama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Siap belajar? Nah, kita tahu ya bahwa setiap belajar itu di kelas itu ada peraturan. Namanya peraturan apa? Peraturan kelas.
Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang kita buat bersama untuk dilakukan oleh seluruh warga kelas. Bisa ya? Nah, sekarang akan ibu bagikan nih. Ini ada kertas ya. Nanti keinginan kamu ditulis di sini ya. Keinginan kelasnya yang bagaimana, ibunya harus bagaimana kalau mengajar, kalau kamunya harus bagaimana, kemudian temannya harus bagaimana. Satu-satu aja ya. Satu-satu saja. Nanti silakan kalian tulis, tapi jangan yang ada lengketnya ya. Di sini. Nanti kalau sudah ditulis kita bisa ya. Ibu bagikan satu-satu. Ada yang mau membantu ibu nggak membagikan? Sampai sana ya. Nanti kalau dibagikan satu-satu ya. Ditulis. Terima kasih sudah membantu. Nah, sekarang silakan yang sudah kebagian. Satu-satu dibagikan. Dibuka ininya. Nah, satu-satu. Oh, belum. Ya. Tulis keinginan kalian di kelas ya. Satu-satu aja. Ada yang dua, satu aja. Udah, kamu udah belum? Kamu ambil satu. Jangan yang ada namanya. Ya, silakan sekarang kalian duduk lagi. Sudah? Duduk lagi. Sudah? Kamu ambil satu juga. Jangan barengan, kamu sendiri. Sudah? Nah, sekarang apa yang ditulis? Yang ditulis adalah keinginan kalian pada saat belajar. Bagaimana keinginannya? Silakan ditulis. Jangan yang ada lengketnya, yang ini kan ada lengketnya ya, yang lengketnya di bawah. Supaya bisa ditempel seperti ini. Tuh, ya. Ya, silakan sekarang ditulis. Kalau yang sudah boleh ditempel di sini. Ya, silakan ditulis. Tahu pengennya bagaimana? Yuk, ditulis. Ayo ditulis. Ya. Misalnya apa? Misalnya membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh belajar sambil iya itu tulis. Coba ditulis. Tidak usah dikasih nama, tidak usah dikasih nama. Ya. Kalau yang sudah silakan nanti ditempel di sini ya. Ditempel. Ya, silakan sudah. Sini tempel. Tempel. Bukan, bukan tulisnya. Sudah, ayo. Kipasnya besar ya, kipasnya baru ya. Alhamdulillah. Ini mana yang tadi diganti aja ini udah nggak lengket. Iya, satu aja. Jadi ditempel sini. Ayo tempel sini. Ini tadi mana? Ini diganti ya.